Saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Episode kali ini kita punya dua cerita sekaligus, biar kalian semua terhibur. Untuk cerita pertama ini dikirim oleh subscribe kita dari Pekanbaru. Terima kasih atas kiriman ceritanya. Ceritanya, ada toko barang bekas tua yang dipenuhi berbagai macam kesan. Di antara tumpukan barang, ada sebuah sepeda berkarat yang nyaris tak pernah tersentuh. Sepeda itu selalu duduk diam di sudut tergelap, dilupakan orang-orang, seakan menyimpan cerita kelam yang tak ingin diingat. Namun, suatu hari, seorang pemuda bernama Dito masuk ke dalam toko tersebut. Tanpa mengetahui apa yang akan dihadapi, ia tertarik pada sepeda itu, hingga akhirnya membawanya pulang. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan menuntunnya pada misteri yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Simak sampai habis ya. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Markijut, mari kita lanjut. Sepeda bekas. Di sebuah kota terdapat toko barang bekas yang sudah berdiri puluhan tahun. Toko itu menjual berbagai macam barang, mulai dari perabot rumah, buku, hingga barang antik. Namun, di sudut paling belakang toko, teronggoklah sebuah sepeda tua yang sudah berkarat. Sepeda itu berbeda dari barang lain, terkesan ada aura gelap yang melingkupinya, membuat siapapun merasa was-was saat melihatnya. Pada suatu hari, Dito, seorang pemuda yang gemar mengoleksi barang antik, datang ke toko tersebut. Dia tertarik dengan sepeda itu karena desainnya yang unik dan terlihat kuno. Pemilik toko, Pak Bram, memperingatkan Dito bahwa sepeda itu tidak boleh dibawa pulang. Konon, sudah beberapa kali sepeda itu dijual, namun selalu dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan yang tak jelas. Tapi Dito, keras kepala, bersikeras membelinya. Sepulangnya dari toko, Dito segera membersihkan sepeda itu. Ia bahkan mengecat ulang supaya terlihat seperti baru. Namun, saat malam tiba, keanehan mulai terjadi. Ketika Dito tengah tidur, ia mendengar suara roda sepeda berputar dan rantai berdecit pelan. Awalnya, ia berpikir bahwa itu hanya imajinasinya, namun suara itu terus berulang setiap malam. Suatu malam, Dito memutuskan untuk menyelidiki suara aneh itu. Saat ia mengintip ke arah sepeda di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Sepeda itu tampak bergerak sendiri, seakan ada yang menaikinya. Sepeda itu meluncur pelan-pelan mengitari ruang tamu, dengan roda yang bergerak berderit di tengah malam yang sunyi. Ketakutan, Dito mencoba untuk mengabaikan kejadian itu, berpikir mungkin ia hanya terlalu lelah. Namun, semakin lama, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Suara langkah kaki samar terdengar di belakangnya saat ia berada di rumah, dan pintu lemari atau laci tiba-tiba terbuka sendiri. Puncaknya, suatu malam, ketika ia tertidur di kamarnya, ia mendengar bisikan pelan di telinganya, "Kembalikan sepeda itu." Dito mulai merasa dirinya tak tenang dan terganggu oleh hal-hal yang sulit ia jelaskan. Akhirnya, dia mencoba mencari informasi tentang sepeda tersebut di internet. Ia pun menemukan cerita tentang seorang anak kecil bernama Amran yang dahulu tewas tertabrak mobil saat menaiki sepeda itu. Sejak saat itu, keluarganya percaya bahwa sepeda itu terkutuk dan telah menyeret banyak orang ke dalam kejadian misterius. Semakin lama, Dito merasa hidupnya semakin hancur. Setiap malam, ia dihantui oleh sosok bayangan anak kecil yang menatapnya dari jauh. Berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat dan mata kosong. Tak kuat lagi, akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikan sepeda itu ke toko barang bekas dan berharap kutukannya akan berhenti. Namun, malam terakhir sebelum ia mengembalikan sepeda itu, ia mendapati dirinya tidak bisa tidur. Tengah malam, ia melihat bayangan Amran muncul di dekat tempat tidurnya. Dengan wajah penuh amarah, sosok itu berkata, "Bukan di toko tempatku, kembalikan aku ke jalan itu." Ketakutan dan lelah, keesokan paginya, Dito membawa sepeda itu ke jalan tempat kecelakaan Amran terjadi. Persis seperti yang diminta,
Dito meninggalkan sepeda itu di sana dan pergi dengan perasaan lega. Sejak itu, Dito merasa tenang dan tidak lagi dihantui oleh sosok Amran. Namun, beberapa hari kemudian, ada kabar di surat kabar tentang sepeda tua yang muncul tiba-tiba di jalan dan mengakibatkan kecelakaan fatal. Sepeda itu, katanya, masih teronggok di jalan, menunggu korban berikutnya yang tanpa sadar akan terjebak dalam kutukannya yang tak berujung. Dito merasa lega setelah mengembalikan sepeda itu. Namun, ketenangannya tidak bertahan lama. Setiap malam, ia terus bermimpi tentang sepeda tersebut. Dalam mimpi-mimpinya, Dito melihat sosok anak kecil bernama Amran yang terus-menerus bersepeda di jalan gelap tanpa akhir. Amran terlihat murung, seolah menanti sesuatu. Dalam mimpi itu, Amran menatap Dito dengan tatapan penuh duka, seperti menyiratkan bahwa ada yang belum selesai. Dito mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu dan kembali menjalani hidupnya. Tetapi, kabar tentang kecelakaan aneh yang melibatkan sepeda tua di jalan itu terus menghantui pikirannya. Selalu saja ada orang yang melaporkan melihat sepeda itu bergerak sendiri, seakan mencari seseorang. Bahkan, beberapa pengendara melaporkan bahwa sepeda itu muncul di tengah jalan pada malam hari, menyebabkan mereka kehilangan kendali dan hampir mengalami kecelakaan. Semakin lama, rasa bersalah menghantui Dito. Dia merasa ada yang belum terselesaikan. Setelah lama berpikir, Dito memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kecelakaan yang menimpa Amran. Ia mengunjungi keluarga Amran, yang tinggal di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan ibu Amran yang sudah tua dan sendu. Ibu Amran bercerita bahwa anaknya sangat menyukai sepedanya. Pada hari kecelakaan itu, Amran bersepeda ke rumah temannya, namun dia tidak pernah kembali. Setelah kecelakaan itu, keluarga mereka dihantui perasaan bersalah karena tidak bisa melindungi Amran. Mereka percaya bahwa arwahnya terperangkap dalam sepeda itu, dan sejak saat itu, sepeda itu membawa malapetaka bagi siapa saja yang mencoba memilikinya. Dito semakin yakin bahwa Amran belum bisa beristirahat dengan tenang. Dia bertanya pada ibu Amran tentang tempat yang mungkin menjadi kenangan terakhir Amran. Sang ibu akhirnya memberitahukan bahwa Amran selalu ingin pergi ke taman kota, tempat dia berjanji untuk bertemu teman-temannya. Namun, hari kecelakaan itu, Amran tak pernah sampai ke sana. Dito bertekad untuk mengantarkan sepeda itu ke taman kota, berharap bisa memenuhi keinginan terakhir Amran. Ia menunggu hingga malam tiba, lalu mengayuh sepeda itu menuju taman kota. Meski rasa takut dan dingin menjalar di punggungnya, di sepanjang perjalanan, dia merasa ada sosok yang duduk di belakangnya. Setibanya di taman, Dito berhenti dan turun dari sepeda. Di sana, di bawah cahaya bulan, dia merasakan kehadiran Amran, seperti ada embusan angin lembut yang menyentuhnya, seolah ada ucapan terima kasih yang tidak terdengar, namun terasa. Lalu, dalam sekejap, sepeda itu bergerak pelan dan berhenti di tengah taman, di sebuah tempat yang lapang dan tenang. Esok harinya, sepeda itu sudah menghilang dari taman. Dito tidak pernah lagi mendengar cerita tentang sepeda tua tersebut. Ia merasa Amran telah menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Dan sejak saat itu, mimpi-mimpi buruk Dito berhenti. Namun, tiap kali ia melewati taman kota, Dito selalu merasakan aura hangat, seolah ada seseorang yang mengucapkan terima kasih karena telah mengembalikan sesuatu yang hilang untuk selama-lamanya. Sejak malam itu, Dito tak lagi dihantui oleh sosok anak kecil atau sepeda yang bergerak sendiri. Taman kota itu kini menjadi tempat kenangan, bukan hanya bagi Dito, tetapi juga bagi siapapun yang melewatinya. Mereka tak pernah tahu tentang sepeda tua yang kini telah menghilang selamanya, tak meninggalkan jejak apapun kecuali rasa tenang yang mengisi setiap sudut taman itu. Dito kini dapat hidup damai, namun dalam hati, ia menyimpan kisah tentang sepeda tua itu sebagai pengingat akan janji yang tak terucapkan dan kepergian yang penuh misteri. Dan setiap kali ia berjalan di taman kota, ia tersenyum, merasa seolah ada sahabat kecil yang kini beristirahat dengan tenang di sana. Jangan kemana-mana, masih ada satu cerita Elgi. Cerita kedua. Ada sebuah rumah tua yang dihuni oleh Jaka dan kakeknya, Pak Karim. Rumah itu sederhana, namun menyimpan banyak cerita dan benda-benda tua yang diwariskan turun-temurun. Salah satu benda yang paling mencolok adalah kain sarung lusuh yang selalu disimpan dengan hati-hati oleh Pak Karim.
Kain itu tampak biasa saja, tapi konon memiliki sejarah kelam yang tak banyak orang ketahui. Setiap kali Jaka bertanya tentang kain itu, kakeknya hanya menjawab singkat, "Ini bukan kain biasa, Jaka. Ada banyak jiwa yang tertambat di dalamnya." Rasa penasaran Jaka semakin besar dari hari ke hari. Apa sebenarnya rahasia di balik kain itu? Dan kenapa kain itu begitu dijaga oleh kakeknya? Jaka tak pernah menyangka bahwa suatu malam, keingintahuannya akan membawa dia pada pengalaman yang tak terlupakan. Simak sampai habis. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Sarung kakek. Di sebuah desa di daerah Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka yang tinggal bersama kakeknya, Pak Karim, seorang pria tua yang terkenal bijak tapi sedikit tertutup. Kakek Karim punya kebiasaan aneh. Setiap malam, dia selalu mengenakan kain sarung tertentu yang usianya sudah sangat tua. Sarung itu tampak lusuh, warnanya sudah pudar, dan kainnya penuh tambalan. Tidak ada yang tahu kenapa kakek begitu terikat dengan kain itu. Bahkan Jaka yang sejak kecil tinggal bersamanya tidak pernah diberitahu alasannya. Suatu malam, Jaka yang sedang tidak bisa tidur memutuskan untuk mengamati kakeknya yang tengah tidur di ruang depan dengan kain sarungnya. Sambil memperhatikan, tiba-tiba Jaka teringat dengan cerita yang sering ia dengar dari orang-orang di desa, bahwa kain itu adalah warisan turun-temurun keluarganya. Tapi mereka semua selalu memberi peringatan, jangan pernah memakainya sembarangan, dan jangan pernah membiarkannya terjatuh di tempat yang tidak terjaga. Kain itu memiliki penghuni, kata orang-orang desa dengan suara berbisik. Rasa penasaran yang memuncak membuat Jaka berpikir untuk mencoba kain sarung itu. Ah, apa salahnya, pikirnya. Dia menunggu hingga kakek tertidur lelap, lalu dengan hati-hati dia mengambil sarung itu dari tubuh kakeknya dan memakainya. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi perlahan Jaka merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalam kain itu. Dia mengabaikan perasaan aneh tersebut dan mengira hanya imajinasinya saja. Tapi kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Dalam kegelapan malam, Jaka merasa ada yang menyentuh pundaknya. Ketika menoleh, dia tidak melihat siapa-siapa. Jantungnya berdebar, namun dia mencoba menguatkan hati. Dia berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara samar berbisik, seperti berasal dari dalam kain sarung yang dipakainya. "Kembalikan aku." Suara itu berdesis pelan, namun sangat jelas di telinganya. Jaka memutuskan untuk melepas kain itu. Tapi seketika tubuhnya terasa berat. Tangan dan kakinya serasa terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Jaka berusaha berteriak, namun suaranya seakan tertahan. Dengan gemetar, dia merasakan kain sarung itu mulai bergerak sendiri, mengeratkan lilitannya di tubuhnya. Kain itu seperti hidup, mencekik lehernya perlahan. Dalam keadaan setengah sadar dan hampir putus asa, Jaka mendengar suara kakeknya yang ternyata sudah terbangun. Pak Karim, yang melihat cucunya mengenakan kain itu, berteriak keras, "Lepaskan sarung itu sekarang juga." Namun, Jaka tidak bisa bergerak. Pak Karim akhirnya melantunkan doa-doa sambil menarik kain itu dari tubuh Jaka. Butuh beberapa saat sebelum kain itu akhirnya terlepas, jatuh di lantai dengan suara lembut. Pak Karim mendekati kain itu dengan wajah muram dan melafalkan doa-doa lagi. Lalu melipatnya dengan hati-hati. "Jangan pernah coba-coba lagi, Jaka, ini bukan kain biasa. Dulu, kain ini milik pamanmu yang meninggal misterius. Dan sejak saat itu, kain ini seakan memiliki jiwa. Siapapun yang memakainya tanpa izin, akan dihantui oleh bayangannya." Jaka yang masih syok hanya bisa mengangguk, wajahnya pucat. Malam itu, dia belajar sebuah pelajaran penting. Tidak semua warisan keluarga membawa keberkahan. Ada pula yang menyimpan rahasia dan kengerian yang tak terduga. Sejak malam itu, Jaka tak pernah sekalipun menyentuh kain sarung kakeknya lagi. Setelah kejadian malam itu, Jaka berusaha melupakan pengalaman menakutkan dengan kain sarung kakeknya. Namun, perasaan aneh masih sering menyelimuti rumah mereka. Suara-suara berbisik kerap terdengar di malam hari, terutama dari arah lemari tempat Pak Karim menyimpan kain sarung itu. Meski sudah berusaha menahan diri, Jaka tak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi. Kali ini, dia memberanikan diri bertanya langsung pada kakeknya. "Pak Karim,
yang awalnya enggan bercerita, akhirnya membuka rahasia besar tentang kain sarung itu. "Jaka," kata kakeknya dengan nada berat, "kain sarung ini bukan sekadar kain biasa. Ini adalah kain peninggalan leluhur kita, dan tiap orang yang memakainya harus mengikat janji khusus. Kain ini menyimpan jiwa mereka yang meninggal tanpa pamit, mereka yang hidupnya penuh dendam, atau mereka yang mati secara tidak wajar." Jaka bergidik mendengar kata-kata kakeknya, tapi rasa penasarannya belum tuntas. "Kek, kenapa kita masih menyimpan kain itu? Bukankah lebih baik kita buang saja?" Kakek Karim menggeleng dengan ekspresi penuh kesedihan. "Tidak bisa, nak, kalau kain ini dibuang sembarangan, arwah yang terikat di dalamnya akan marah dan bisa menghantui siapapun yang membuangnya. Itu sebabnya, kain ini harus tetap ada dalam keluarga kita, sebagai penanggung jawab dari roh-roh yang ada di dalamnya." Jaka mulai merasa takut, tapi ia masih belum mengerti seluruh cerita di balik kain itu. Lalu, siapa sebenarnya arwah-arwah itu, Kek? Kakek Karim terdiam sejenak, lalu bercerita tentang seorang pamannya bernama Ahmad, yang dulu dikenal sebagai pria keras dan penuh dendam. Paman Ahmad memiliki musuh bebuyutan di desa, seorang dukun sakti yang pernah mengutuknya. Menurut kisah turun-temurun, Paman Ahmad mati secara misterius setelah suatu malam kedapatan mengenakan kain sarung yang sekarang disimpan oleh keluarga mereka. Setelah kematiannya, Pak Karim yang waktu itu masih muda melihat bayangan pamannya sering muncul di sekitar kain itu, seolah-olah rohnya terperangkap di dalamnya. Dia tak bisa pergi, nak, karena dendamnya, jiwanya terikat di sini, di kain ini, dan bukan hanya dia. Setiap kali ada anggota keluarga yang meninggal dengan urusan tak selesai, arwah mereka akan terikat di dalam kain ini. Itu sebabnya kain ini seperti penjara bagi arwah yang masih punya dendam, kata kakek Karim. Jaka merasa perutnya bergejolak ngeri mendengar hal itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa kain lusuh yang begitu sering dilihatnya setiap hari menyimpan jiwa-jiwa yang tidak bisa tenang. Suatu malam, kejadian aneh lainnya terjadi. Jaka yang sedang tidur tiba-tiba mendengar suara langkah pelan dari arah lemari. Dia membuka mata, dan melihat sosok hitam samar-samar berdiri di sudut ruangan. Sosok itu, meski tak jelas, terlihat mengenakan kain sarung yang sama. Wajahnya buram, tapi Jaka merasa pandangan mata sosok itu tajam, penuh kemarahan. Jaka tak bisa bergerak, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat tidur. Dia merasakan hawa dingin mengalir dari ujung kaki hingga ke kepala. Sosok itu mendekat, dan terdengar suara berbisik di telinganya, "Bebaskan kami." Jaka terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Dia berlari ke kamar kakeknya dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Kakek Karim tampak tenang, meski wajahnya tampak lelah dan sedih. "Itulah sebabnya kain itu ada di sini, Jaka. Mereka ingin bebas, tapi belum waktunya. Aku yang harus menanggung ini sampai waktuku tiba." Kakek Karim menyuruh Jaka untuk tidak khawatir, tapi di lubuk hatinya, Jaka tahu bahwa kakeknya sudah lelah menanggung beban ini. Tanpa sepengetahuan kakeknya, Jaka mulai mencari cara untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terjebak di dalam kain itu. Dia mencoba bertanya pada beberapa tetua desa, tapi mereka semua hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Itu takdir keluargamu, Jaka. Kain itu harus tetap dijaga oleh keturunan kalian." Akhirnya, suatu malam, Jaka menemukan keberanian untuk melakukan ritual pelepasan jiwa. Dia menyiapkan doa-doa yang diajarkan oleh kakeknya dan menyalakan dupa di sekitar kain itu. Dalam cahaya redup, kain sarung itu tampak bergetar perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar darinya. Jaka melafalkan doa dengan penuh keyakinan, berharap ini akan menjadi akhir dari kutukan yang menghantui keluarganya. Namun, tiba-tiba, kain sarung itu melayang ke udara dan suara jeritan memenuhi ruangan. Wajah-wajah samar mulai bermunculan dari kain itu, menatap Jaka dengan mata penuh dendam. "Kau ingin kami bebas?" Suara mereka terdengar mengerikan. Pada saat itu, kakek Karim muncul dan menarik Jaka dari ruangan. "Jangan, Jaka. Mereka tidak bisa bebas tanpa penyelesaian. Jika kau mencoba melepas mereka begitu saja, mereka akan gentayangan dan mengincar siapapun yang melepaskan mereka." Jaka terdiam, menyadari bahwa usahanya justru bisa membuat segalanya lebih buruk.
Dia akhirnya paham bahwa kain itu bukan sekadar warisan, melainkan beban yang harus dipikul dengan hati-hati. Kakek Karim mengunci kembali kain itu di dalam lemari, dan sejak saat itu, Jaka tidak pernah menyentuh atau mendekati kain tersebut. Malam demi malam berlalu, dan meski masih sering mendengar bisikan, Jaka sudah belajar menerima bahwa kain sarung itu adalah bagian dari kehidupan keluarganya, sebuah misteri yang tak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Kini, dia hanya bisa berharap bahwa suatu hari, kutukan itu akan berhenti dan tak ada lagi jiwa yang terperangkap di dalamnya. Sejak malam itu, Jaka menyadari bahwa tak semua peninggalan keluarga dapat dipahami dengan akal sehat. Kadang, ada beban yang tak kasat mata namun terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dia belajar untuk menerima kain sarung itu sebagai bagian dari takdir keluarganya, meski dengan ketakutan yang selalu menghantuinya setiap kali mendengar bisikan di malam hari. Pak Karim tetap menjaga kain itu dengan segala kewaspadaan, dan Jaka kini mengerti kenapa kakeknya begitu berhati-hati. Misteri dan rahasia kain sarung itu akan terus tersembunyi, sampai suatu hari mungkin akhirnya ada yang menemukan cara untuk membebaskan jiwa-jiwa di dalamnya. Sampai saat itu tiba, Jaka hanya bisa berharap bahwa kain sarung tersebut tidak akan mengincar generasi berikutnya. Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi.